terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tatantu Swaha. Om Anubhadra Kertawuyatu Wisata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya sucikan, jeruangku atau romo mangku yang telah meraga suci, dan Bapak, Ibu, teman-teman umat Sedharma yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja Angai Wajah kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Karena atas asuh Kertawara Nugrahanya lah kita dapat berkumpul pada hari ini melakukan persembahyaan bersama dalam keadaan sehat dan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iwayan Wahyu Saputra. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung semester 4. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah refleksi yang sangat melekat dalam diri kita sebagai umat Hindu, yaitu mengenai makna upacara atau makna yajna. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam kebijaksanaan leluhur kita, upacara atau yajna sejatinya bukan tentang kemegahan. Upacara bukan tentang besar persembahan yang kita buat, bukan tentang seberapa mahal yang kita keluarkan, dan bukan juga seberapa lengkap yang kita sajikan. Dahulu, upacara merupakan sebuah ruang bernapas, di mana sebuah ruang masyarakat berhenti sejenak dalam kerasnya kehidupan, mengubah rasa duka menjadi rasa damai, dan membuka fase baru dengan penuh kesayangan. Upacara merupakan sebuah jalan agar manusia tidak memikul beban sendirian. Upacara merupakan sebuah bentuk meditasi yang dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama dengan penuh kebersamaan dan penuh dengan makna. Namun umat Sedharma, kita tidak dapat menutup mata dalam keadaan saat ini. Banyak sekali kita lihat upacara atau yajna yang dilakukan maupun dijalankan bukan karena kesadaran, melainkan karena tekanan. Takut dengan omongan orang lain, takut dianggap tidak mampu, dan takut tidak sesuai dengan standar sosial atau standar masyarakat. Yang terjadi atau akibat yang muncul bukan ketenangan yang timbul, melainkan biaya yang terasa mencekik, pikiran yang cemas, dan hati yang kosong. Karena menjalankan upacara tidak dengan maknanya. Padahal sesungguhnya upacara merupakan sebuah proses penyelarasan batin, di mana upacara merupakan sebuah bentuk meditasi bersama, di mana yang paling utama bukanlah persembahan yang tampak atau bukan persembahan yang terlihat, melainkan rasa tulus dan ikhlaslah yang paling utama dalam kita melakukan atau melaksanakan suatu upacara maupun melaksanakan yajna. Di dalam Sloka Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 26 sebutkan, Patram puspam palam toyam Yome bhakya prayachati tad aham bhakti bharitam asnami prayatmanam. Artinya, barang siapa yang mempersembahkan
sekuntum bunga, sehelai daun, seteguk air, bahkan sepotong buah akan aku terima dengan hati yang suci. Kata ini mengajarkan kita di dalam melaksanakan yajna, yang paling utama bukanlah besar kecilnya persembahan yang kita buat, melainkan rasa tulus dan ikhlaslah yang paling utama. Saya ambil contoh seperti ini. Ampun sebelumnya saya mohon maaf, terutama khususnya bagi kaum ibu-ibu. Di era sekarang atau di zaman sekarang, kalau ada upacara pasti membuat namanya Banten gebogan. Betul atau tidak? Betul. Kebanyakan di era sekarang ketika ada sebuah upacara atau piodalan di pura, pasti ibu-ibu akan berbondong-bondong untuk membuat gebogan. Kalau tidak membuat gebogan, malu datang ke pura. Betul tidak ibu-ibu? Ada yang menjawab tidak, tetapi sesungguhnya ini marak sekali terjadi di era sekarang. Nah, inilah yang menjadi contoh kita melaksanakan yajna tidak dengan kesadaran, melainkan karena tekanan sosial. Umat sedharma yang berbahagia, ketika makna upacara hilang, yang tersisa hanyalah beban biaya, tenaga yang terkuras, dan tekanan sosial. Bukan berarti kita tidak kuat, melainkan karena kita telah menjauh dari esensi atau makna upacara itu sendiri. Padahal di dalam ajaran Hindu sudah jelas ditegaskan, apabila umat Hindu ingin melaksanakan suatu upacara yajna, ada 3 tingkatan yajna. Yang pertama ada nista, kemudian yang kedua ada madhya, dan yang ketiga ada uttama. Artinya, ketika umat Hindu ingin melakukan upacara, tidak harus membuat persembahan atau tidak membuat banten yang besar, tetapi dapat disesuaikan dengan kemampuan umat masing-masing. Ada sebuah pepatah atau tembang Bali yang menyebutkan bahwa ada artinya, jangan mengira diri kita mampu. Biarkan orang lain yang menilai diri kita sendiri. Nah, makna dari tembang tersebut adalah kita tidak boleh menganggap diri kita mampu, dalam artian kita memaksakan diri di dalam melaksanakan upacara. Biarkan orang lain menilai kita seperti apa. Harusnya kita membuat upacara atau menjalankan upacara semampu diri kita sendiri. Apa yang kita punya, itulah yang kita sembahkan atau itulah yang kita berikan. Luwih becik sederhana nanging tulus, ketimbang mewah nanging kosong. Lebih baik kita membuat persembahan yang sederhana tetapi bermakna, daripada yang besar atau mewah tetapi isinya kosong atau tidak ada maknanya. Betul begitu umat sedharma? Umat sedharma yang berbahagia, demikian dharma wacana yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mengajak kita semua untuk kembali mengingat arti dan tujuan dari upacara atau yajna itu sendiri.
sehingga nantinya kita tidak menganggap upacara itu sebagai kewajiban yang memberatkan, sehingga kita di dalam melakukan yajna kita masih sesuai dengan maknanya. Baik umat sedharma, sebagai penutup tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi kita umat Hindu dimanapun berada, khususnya yang ada di sini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasa dan kita selalu merasakan damai. Sekian Dharma Wacana yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Brahman saya mohon ampun. Karena wong tak lulus, tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Ide Sang Hyang Widi Wasa. Sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan mengucap mantra Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sekian.